Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, esai kedua bagian 11-15 tema, bersalah, hati nurani buruk, dan asal-usul manusia yang menunduk. Bagian 11 hati nurani buruk sebagai penyakit jiwa manusia. Manusia yang dulu hidup bebas di alam, di tengah insting dan kekuatannya, kini dipaksa masuk ke dalam pagar peradaban. Segala naluri yang dulu dapat menyalurkan dirinya keluar, kini berbalik ke dalam. Dan disitulah lahir sesuatu yang disebut hati nurani buruk. Nietzsche memandang bahwa hati nurani tidak muncul dari moralitas ilahi, melainkan dari pengekangan kekuatan alami manusia. Ketika manusia liar dipaksa hidup dalam tatanan sosial yang penuh aturan, ia tidak bisa lagi menyalurkan dorongan agresinya keluar, maka dorongan itu berbalik ke dalam dirinya. Ia mulai menyakiti dirinya sendiri, menuduh dirinya sendiri, dan merasa bersalah atas naluri alaminya. Kita semua mungkin pernah merasakan ini. Misalnya ketika kita marah, tapi tidak bisa mengekspresikannya karena takut dianggap tidak sopan. Kemarahan itu akhirnya berubah menjadi rasa bersalah, cemas, atau sedih yang menekan. Begitulah lahirnya hati nurani buruk, bukan dari kesucian, tapi dari naluri yang dibalik paksa ke dalam jiwa. Bagian 12 rasa bersalah bukanlah dosa, tapi utang. Nietzsche menulis bahwa kata bersalah, sult berasal dari kata utang. Di dunia purba, manusia merasa bersalah bukan karena melanggar hukum moral, tetapi karena ia berutang pada orang lain, bahkan pada para dewa. Bagi Nietzsche, moralitas manusia bermula dari hubungan ekonomi yang paling sederhana. Pemberi pinjaman dan pengutang. Rasa bersalah lahir bukan dari hati yang berdosa, tapi dari rasa terhutang. Masyarakat awal membangun sistem moral untuk menegaskan bahwa siapapun yang berutang harus menebusnya, entah dengan kerja, harta, atau penderitaan. Lihatlah bagaimana kita menggunakan kata utang budi. Kita merasa bersalah jika belum membalas kebaikan seseorang, meskipun ia tidak menuntut apapun. Itulah sisa-sisa moral kuno, kita menganggap kebaikan sebagai bentuk hutang, dan ketidakmampuan membalasnya menjadi beban dalam hati. Bagian 13 Tuhan sebagai kreditor tertinggi. Seiring waktu, manusia memperluas konsep utang itu, bukan hanya kepada manusia lain, tetapi juga kepada para leluhur, dan akhirnya kepada Tuhan. Tuhan menjadi kreditor tertinggi, dan manusia menjadi pengutang abadi. Inilah asal mula rasa dosa dalam agama. Manusia merasa bahwa seluruh hidupnya adalah hutang kepada Tuhan, dan penderitaan menjadi cara untuk membayar hutang itu. Nietzsche menilai hal ini sebagai tragedi moral. Manusia yang dulu kuat dan bebas kini berubah menjadi makhluk yang selalu berutang, selalu bersalah, dan takut pada dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang selalu merasa tidak layak bahagia, selalu menunduk saat berdoa karena yakin dirinya penuh dosa. Rasa bersalah itu bisa jadi bukan karena kesalahan nyata, melainkan hasil dari keyakinan lama bahwa hidup adalah penebusan hutang pada Tuhan. Bagian 14 asal-usul penderitaan religius. Penderitaan awalnya adalah sesuatu yang manusia lawan. Tapi sejak rasa bersalah dipasangkan dengan ide tentang Tuhan, penderitaan menjadi sesuatu yang dicarikan maknanya. Aku menderita karena Tuhan mengujiku, kata manusia religius. Nietzsche melihat transformasi yang besar di sini. Rasa sakit yang dulu ditakuti, kini dianggap mulia. Penderitaan berubah dari hukuman menjadi pengudusan. Namun, di balik itu, Nietzsche melihat bahaya besar karena manusia mulai mencintai penderitaannya, menjadikannya simbol kesucian, dan bahkan menolak kebahagiaan duniawi. Ada orang yang bangga dengan kesengsaraannya, berkata, "Aku sabar karena Tuhan sedang menguji." Tentu, kesabaran itu mulia. Tapi jika penderitaan menjadi sesuatu yang dibanggakan, maka manusia akan berhenti berusaha lepas dari rantai yang menahannya. Ia mulai mencintai belenggunya, dan Nietzsche menyebut itu penyakit spiritual. Bagian 15 hati nurani sebagai penjara diri sendiri. Manusia menemukan nerakanya di dalam batinnya sendiri, tulis Nietzsche. Ia tidak butuh setan, sebab hatinya sendiri telah menjadi ruang pengadilan. Hati nurani yang buruk adalah bentuk penyiksaan yang diciptakan manusia untuk dirinya sendiri.
Ketika kekuatan hidup dibalik ke dalam, manusia mulai menghukum dirinya dengan penyesalan dan rasa bersalah tanpa akhir. Ia menjadi hakim bagi dirinya sendiri, dan moral menjadi cambuk yang ia ayunkan ke tubuhnya sendiri setiap hari. Nietzsche menyebut ini tragedi peradaban, di mana manusia yang seharusnya berkembang, justru tenggelam dalam rasa dosa yang tak berujung. Kita sering mengulang kesalahan lama di kepala kita. Kita menyesal, lalu menyesal karena menyesal, dan akhirnya tidak bergerak kemanapun. Itulah penjara batin, hati nurani yang kehilangan keseimbangan, yang tak lagi menjadi suara kebijaksanaan, tapi gema dari rasa bersalah yang berlebihan. Refleksi penutup kemanusiaan yang terkurung. Nietzsche tidak sedang meminta manusia menjadi jahat, tapi agar ia sadar, rasa bersalah tidak boleh menjadi alat penyiksaan diri. Kita bisa belajar dari moral, tapi tak boleh hidup di bawah kuk moral. Karena pada akhirnya, hati nurani seharusnya bukan cambuk, melainkan cermin yang mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran, bukan ketakutan.